Pernah kebayang nggak gimana sebuah angka di layar monitor bisa nentuin harga semangkuk bakso yang kita makan? Atau bahkan, nentuin nasib pekerjaan kita? Nah, itulah yang lagi terjadi sekarang. Ada satu angka yang jadi semacam sinyal bahaya, dan efeknya udah mulai kerasa di mana-mana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia angkanya, Rp17.310 per dolar Amerika. Angka ini bukan sekedar statistik loh, ini alarm. Alarm yang bunyinya kenceng banget, karena level ini bahaya, dekat banget sama memori kelam krisis moneter 98. Jadi kalau kalian ngerasa dompet makin tipis dan harga barang makin nggak masuk akal, kalian nggak sendirian. Dan ini bukti kalau ini bukan lagi soal angka, tapi soal manusia. Cerita nyata dari Pak Paijan, seorang pedagang bakso, nunjukin realita pahit di lapangan. Penjualan turun drastis, harga bahan baku meroket. Banyak orang, seperti Pak Paijan, udah masuk ke survival mode. Ini dampak langsung dari angka yang barusan kita lihat. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih ini semua bisa terjadi? Jawabannya agak rumit. Kita ini lagi menghadapi sesuatu yang bisa disebut badai sempurna. Jadi, ini gabungan antara masalah besar dari luar negeri dan masalah kerapuhan yang emang udah ada di dalam negeri kita sendiri. Oke, kita lihat dulu badai dari luarnya. Dunia lagi kejepit sama ketidakpastian geopolitik yang brutal. Konflik Iran-Amerika itu bukan lagi sekedar berita jauh di sana, tapi udah nonjok langsung ke dapur kita. Harga minyak mentah loncat, IMF udah ngasih peringatan soal resesi global. Akibatnya, investor pada kabur. Mereka narik uangnya dari negara kayak Indonesia, terus lari ke aset yang dianggap aman. Dolar. Makanya, dolar jadi perkasa banget, dan rupiah kita, ya babak belur. Sayangnya, badai global tadi itu nabrak sebuah rumah yang fondasinya emang udah ada retak-retaknya. Jadi, masalah dari luar ini jadi makin parah, karena kondisi di dalam negeri kita yang emang udah rentan. Nah, salah satu retakan terbesar di fondasi ekonomi kita itu adalah fenomena deindustrialisasi. Jadi, kontribusi sektor manufaktur yang harusnya jadi mesin utama pencipta lapangan kerja itu terus turun. Sekarang tinggal 18% aja dari total ekonomi kita. Artinya apa? Artinya, lapangan kerja yang stabil dan formal jadi makin langka. Konsekuensi langsungnya ngeri banget. Tingkat pengangguran di kalangan anak muda kita melonjak sampai 20%. Ini nih yang namanya bom waktu sosial dan ekonomi. Dan masalah ini bukan cuma kita aja yang sadar. Lembaga internasional juga udah merhatiin. Bank Dunia misalnya, sampai harus koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turun ke angka 4,7%. Ini sinyal jelas kalau tekanan yang kita rasain ini beneran nyata dan diakui secara global. Situasi yang campur aduk ini akhirnya menciptakan sebuah fenomena yang kuat banget, yaitu adanya dua dunia. Ada dunia narasi pemerintah yang isinya optimisme, dan ada dunia realita yang kita rasain sehari-hari. Dan jujur aja, keduanya ini rasanya jauh banget bedanya. Coba lihat perbandingannya. Di dunia seminar, kita dengar narasi pertumbuhan yang kuat, fiskal negara aman. Tapi di dunia realita, pengusaha pusing tujuh keliling karena bahan baku kayak aluminium dan sulfur susah banget didapat, imbas dari blokade di Selat Hormuz, Pemda ngeluh anggarannya dipotong, dan ancaman PHK jadi makin nyata buat para pekerja. Beda banget kan? Dan kalau kalian mikir dunia realita ini cuma perasaan kita aja, salah besar. Data survei dari LPM FEB UI ini nunjukin kalau mayoritas ahli ekonomi di Indonesia setuju kalau kondisi ekonomi di awal 2026 ini emang memburuk. Jadi kekhawatiran kita semua ini punya dasar yang sangat kuat. Nah, di tengah benturan antara dua dunia ini ada satu kelompok yang paling kena getahnya. Siapa mereka? Ya, kelas menengah. Kelompok yang seringkali harus nanggung beban paling berat dalam situasi kayak gini. Mereka inilah yang sering kita sebut sebagai generasi sandwich atau kelas sandwich. Posisi mereka tuh serba salah. Dibilang miskin nggak juga, jadi nggak dapat bantuan dari pemerintah. Tapi dibilang kaya juga enggak, pendapatan mereka nggak cukup besar buat santai-santai aja waktu harga-harga naik gila-gilaan, bener-bener kejepit di tengah. Dampak nyatanya apa? Fenomena yang disebut turun kelas. Dan ini bukan teori ya, ini beneran terjadi. Banyak yang terpaksa pindah dari gas LPG non-subsidi ke gas melon. Pengeluaran buat hiburan atau jajan-jajan dipangkas habis. Bahkan, ada yang sampai harus gadai sertifikat rumah cuma buat modal bertahan hidup. Oke. Ngelihat semua tantangan ini, gampang banget buat kita merasa pesimis dan takut kan? Tapi, pertanyaan terpentingnya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tapi apa yang harus kita lakukan. Kita harus geser fokus kita dari cuma pahamin masalah ke cari solusinya. Jadi, apa strategi bertahan yang bisa kita lakuin secara pribadi? Ada 3 langkah utama. 1. Siapkan dana darurat.
Targetnya 6 bulan dari total penghasilan ya, bukan cuma pengeluaran bulanan. Ini penting. 2. Amankan pekerjaan utama kalian. Sambil coba cari penghasilan tambahan, kalau bisa dalam dolar. Ketiga, diversifikasi. Jangan taruh semua telur di keranjang rupiah. Coba pertimbangkan emas, obligasi pemerintah dalam dolar, atau aset pelindung nilai lainnya. Di tengah semua ketidakpastian ini, kita harus ingat satu hal yang pasti. Setiap badai, seburuk apapun, pasti akan berlalu. Kuncinya adalah gimana cara kita melewatinya. Coba deh kita lihat ke belakang. Indonesia ini bangsa yang tahan banting loh. Kita berhasil ngelewatin krisis 98 yang dahsyat, kita selamat dari krisis finansial global 2008, dan kita bangkit dari pandemi 2020. Badai tahun 2026 ini adalah tantangan berikutnya, yang kalau kita siap, pasti bisa kita lewati juga. Pada akhirnya, ini pesan utamanya. Kita emang nggak bisa ngontrol badainya, tapi kita bisa banget ngontrol seberapa siap perahu kita. Karena saat badai ini reda, cuma mereka yang bersiap yang bakal tetap berdiri tegap untuk menyambut matahari terbit kembali. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kalian renungkan. Di tengah lautan ekonomi yang lagi bergejolak ini, sudahkah kalian menyiapkan perahu penyelamat finansial kalian sendiri? Waktu terbaik untuk mulai membangunnya adalah sekarang. Tetap tenang, tetap waspada, dan mari kita bertahan bersama.